Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi-materi dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. IRHM Budi Jatmiko MSI, Universitas Teknologi Digital. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yayu Rahayu dari kelas C5 dengan NPM 10121034. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama 5. Selanjutnya yaitu pada materi yang pertama ada Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Yang pertama yaitu ada kalam Allah, atau Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Mukjizat menutupkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh atau potensi power kemampuan. Mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz, sesuatu yang melemahkan. Yang ketiga yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membaliknya di depan para sahabat. Yang kelima yaitu membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua ada nama-nama Al-Quran. Di sini terdapat wasiat Rasulullah SAW. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara atau pusaka, takkah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Tanda orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Di sini juga ada Asmaul Quran, yaitu istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Selanjutnya yaitu di sini ada nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, yang kedua ada Al-Huda, yang ketiga ada Al-Furqan, yang keempat ada Ar-Rahman, yang kelima ada An-Nur, yang keenam ada Ar-Ruh, yang ketujuh ada Asy-Syifa, yang kedelapan ada Al-Haq, yang kesembilan ada Al-Bayan, yang kesepuluh ada Al-Mau'udah, dan yang terakhir yaitu ada Al-Zikr, beserta ayat-ayat yang sudah tertera di dalam teks ini. Baik, untuk materi ketiga yaitu ada maknatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Di sini yang pertama ada Al-Quran adalah kitabun nabai wal akhbar, yang artinya kitab berisi berita dan kabar. Yang kedua yaitu ada Al-Quran adalah kitabul hukmi wal syariah, yaitu artinya kitab hukum dan syariah. Yang ketiga ada Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Yang keempat yaitu ada Al-Quran adalah kitabul tarbiyah, yaitu sebagai kitab pendidikan. Yang kelima yaitu ada Al-Quran adalah minhajul hayyah, yaitu sebagai pedoman hidup. Dan yang keenam adalah Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir tentang tuntutan iman terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengakrabi Al-Quran atau al-unsubi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan cara mempelajarinya, to'ilmuhu kepada to'alumuhu,
dan mengajarkannya kepada orang lain meliputi bacaannya agar sesuai makhraj dan tajwid. Yang kedua yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 121 dan Quran Surat Fatir ayat 29. Di sini ada pemahamannya dan penerapannya dan menghafal dan menjaga atau hifzin. Mendidik diri dengannya pada Quran Surat Ali Imran ayat 79 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 51. Selanjutnya yaitu tunduk menerima hukum-hukumnya yang ada dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, Quran Surat An-Nisa ayat 65, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 47, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50. Selanjutnya ada menyuruh orang kepadanya, yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mendagangkannya di bumi, yang dijelaskan pada Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang saya pahami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.